Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke WIK Tutorial. Kita lanjutkan dengan soal keempat, membuat rekap THR karyawan. Ya, kita lihat ketentuannya dulu. Tidak ada di samping. Kita lihat ke bawah. Jabatan dari tabel jabatan. Berarti instruksinya jabatan dari tabel jabatan. Ini tabel jabatan, kode berdasarkan kode Dirman Stasuk. Karena sudah ada tabel bantunya, kita sudah ada kode jabatannya, maka jabatan kita isi masih menggunakan VLOOKUP. Kita ambil di sini, kemudian ada di tabel ini. Kita blok semuanya, kemudian kita kunci dengan menekan tombol F4. Lihat, jabatannya ada di kolom kedua, sedangkan tunjangan jabatan ada di kolom ketiga. Tabelnya sudah, kemudian kita isi, letak datanya ada di kolom ke berapa tadi? 2. Kita tutup kurung, kemudian enter. Kita sudah mendapatkan jabatan dari kode jabatan dir adalah direktur. Kita buktikan dengan mengkopinya ke bawah. Ya, kita sudah mendapatkan jabatan. Kemudian lama kerja. Lama kerja, lihat ketentuannya dulu. Lama kerja adalah selisih tahun 2014. Karena soal ini hasil download, kita tidak menghitung tahun 2014, tapi tahun sekarang 2017. Kita menggunakan rumus ini, let it. Jadi menghitung selisih antara tanggal masuk kerja dengan yang dihitung tahunnya aja. Ya, seperti itu. Tahun Y itu untuk year, tutup kurung, kemudian enter. Kita ulang lagi. Date dip itu tanggal masuk kerja, hitung hari ini berdasarkan hari ini, kurung, koma. Format yang digunakan adalah tahunnya, bukan hari, bukan bulan. Ya, sudah 6 tahun. Sekarang kita kopikan ke bawah. Gaji pokok, kita lihat lagi ketentuannya. Gaji pokok dari tabel golongan. Kita sudah tabel golongan golongan 1 berdasarkan golongan ke 1. Ayo kita lihat lagi. Tabel golongan itu keterangan golongan ada di kolom ke-1, sedangkan untuk gaji pokok ada di kolom ke-2. Berarti masih sama, kita menggunakan VLOOKUP berdasarkan golongan. Kita ambil sel golongan, kemudian lompat. Kita ambil ke sel golongan, kemudian dicari di tabel bantu. Kita kunci F4. Oh, masih lompat. F4. Kemudian ada di kolom ke-2 untuk gaji pokok. Kita sudah mendapatkan gaji pokok, kita kopikan. Kemudian untuk tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan berdasarkan tabel jabatan dikali gaji pokok. Tadi kita sudah mendapatkan untuk jabatan dari kode. Berarti kita kopikan saja dari jabatan rumusnya.
Ini kita edit dulu supaya letaknya tetap di kolom D, kolom I maksudnya, kolom I, tekan F4. String atau dolarnya harus sebelum huruf, seperti itu. Kita kopikan ke jabatan. Kita tinggal mengganti, edit F2, tombol F2, kita tinggal mengganti ininya aja, letak berada di kolom keberapa. Dapat 0,4. oh iya, berarti harus dikalikan gaji pokok. Nah, seperti itu. Jadi tadi kan bentuknya untuk tunjangan jabatan itu persentase, 40%, 25%, 0%, 20%. Jadi dikalikan gaji pokok, hasil persentase tersebut dikali gaji pokok. Kita kopikan. Kemudian untuk keluarga, tunjangan keluarga, jika status K maka tunjangan keluarga adalah 30% dari gaji pokok. Jika T 0%. Kita lihat yang status. Oh, ini ada di status. Nanti kita bisa menggunakan rumus if 30% dari gaji pokok katanya. Kalau ininya sama dengan statusnya itu sama dengan K, maka 30% dikali gaji pokok. Sedangkan kalau di luar K yang artinya T, kita tidak perlu menggunakan 30% aja, 30% jangan dulu dikalikan, atau di luar K itu 0%, tutup kurung, baru kita kalikan dengan gaji pokok. Kalau statusnya K maka 30%, kalau statusnya T maka 0% dikali gaji pokok. Ya, dapat. Ikan kembali. Untuk anak, tunjangan anak. Tunjangan anak, maksimal jumlah anak adalah 3 orang. Jika anak lebih dari 3 maka dianggap 3. Dengan jumlah tunjangan adalah 10% dari gaji pokok, 10% jumlah anak. Berarti kita ngambil dari jumlah anak. Jadi kita cari dulu kalau lebih dari 3, kalau jumlah anak lebih dari 3 maka akan dianggap 3. Kalau kurang dari 3 maka sesuai isinya, yaitu di H5 dikali 10%. 10% dari gaji pokok. Kita lihat salah atau benar. Kalau anaknya lebih dari 3 maka 3 dianggap 3, kalau tidak sesuaikan yang ada di H5 sekali 10% dari gaji pokok. 10% dari gaji pokok, rumusnya seperti itu. Sekarang kita coba kopikan apakah betul yang anaknya 3 ini anaknya 4, karena dianggap 3 itu dikali 10% dari 5 juta. 10% dari 5 juta itu 500.000, dikali 3 1,5 juta, betul. Kemudian anaknya 3, 10% dari 2 juta 200.000, ya betul. Terus kalau kurang dari
3 ya, betul. 300.000 dikali 2 jadi 600.000, betul gitu. Kita ulang lagi. Kalau anaknya lebih dari 3 maka dianggap 3. Kalau kurang dari 3 atau sama dengan 3 maka sesuai jumlah anak yang ada dikali 10% dari kali gaji pokok. Kemudian total tunjangan. Total tunjangan berarti ya udah tahu kali ya, pakai sum dijumlahkan ketiga sel ini kemudian tutup kurung, itu jumlah tunjangan aja, total tunjangan. Nah sekarang gaji kotor. Gaji kotor itu gaji pokok plus tunjangan, sama dengan kita cari gaji pokok plus total tunjangan itu. Kemudian pajak. Nah kita lihat pajaknya berapa. Pajak 15% dari gaji kotor. 15% dari gaji kotor. 15% dari dikali kalau dari gaji kotor. Iya, untuk pajak. Kemudian untuk taspen. Untuk taspen 5% dari gaji pokok, asuransi 3% dari gaji pokok. Taspen 5% dari gaji kotor. Ya. Kalau asuransi itu 3% dari gaji kotor. Jadi kalau gaji bersih pastinya gaji kotor dikurang pajak, dikurang taspen, dikurang asuransi. Jadi rumusnya seperti ini, sama dengan gaji kotor dikurang hasil penjumlahan dari 3 sel di sini. Ya, seperti itu. 10 juta dikurang 2.300.000. Ya, kita sudah mendapatkan R5 kurang T5. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita gaji pokok, terus jabatan, terus lama kerja yang deadbeat, kemudian 2 juta, kemudian ya sudah beres. Ya, demikian untuk soal keempat, membuat rekap THR karyawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen untuk nanyain yang penting-penting. Kemudian yang paling penting adalah subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.